Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Bisa dilihat yang pertama itu bernapas, memerlukan makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak atau berproduksi, iritabilitas, menerima dan memberikan respons, bergerak, mampu beradaptasi, mengeluarkan zat sisa. Baik, berikut penjelasannya. Pertama, bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup udara dari lingkungan yang kemudian dipilah. Oksigen akan masuk dalam tubuh dan dikelola menjadi energi secara kimiawi. Sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan kembali melalui hidung atau saluran pernapasan lainnya. Yang kedua, memerlukan makan dan minum. Ciri kedua dari makhluk hidup adalah memerlukan makanan dan air untuk dapat hidup. Seluruh spesies makhluk hidup pasti memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup dan sudah menjadi rutinitas organismenya. Namun memang bentuk dan prosesnya yang variatif dari setiap makhluk hidup. Misalnya hewan memakan makanan dalam bentuk sudah menjadi bahan makanan, kemudian diolah di dalam tubuhnya menjadi zat-zat makanan berupa protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral. Sedangkan tumbuhan mengambil makanan dari lingkungan berupa unsur-unsur dan mineral yang belum berupa makanan. Kemudian melalui proses fotosintesis disusun menjadi makanan. Makanan diambil hewan dari lingkungannya dalam berbentuk padat atau cair, sedangkan tumbuhan dalam bentuk cair dan gas. Kemudian yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, makhluk hidup memiliki ciri yang dapat tumbuh dan berkembang. Pasti kamu pernah melihat tumbuhan yang baru tumbuh hingga akhirnya berukuran besar, atau melihat kucing yang baru lahir hingga berkembang menjadi lebih besar. Tumbuh merupakan suatu proses bertambahnya besarnya ukuran makhluk dan penambahan ukuran ini tidak dapat kembali pada ukuran semula. Sedangkan kembang merupakan kata dasar dari berkembang, yaitu suatu proses pencapaian kedewasaan, mulai dari bentuk atau keadaan yang sederhana seperti biji ke bentuk atau keadaan yang makin kompleks. Yang keempat, berkembang biak atau berproduksi. Seluruh makhluk hidup memiliki ciri dapat berkembang biak untuk menghasilkan makhluk hidup lainnya. Kemampuan untuk berkembang biak merupakan suatu dasar yang membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang kelima, iritabilitas atau menerima dan memberikan respon. Makhluk hidup mampu menerima dan memberikan respon atau biasa disebut sebagai iritabilitas. Setiap spesies makhluk hidup sangat mudah terangsang dan secara organis melakukan tanggapan terhadap perubahan dalam lingkungannya. Tanggapan makhluk hidup terhadap perangsang umumnya diperlihatkan dalam bentuk gerak, seperti ada gerak tumbuh, gerak sebagian tubuh, ataupun gerak berpindah tempat. Yang keenam, bergerak. Makhluk hidup tidak bisa bergerak jika tak ada pengaruh dari luar. Berbeda dengan itu, makhluk hidup dapat bergerak. Gerak dapat berarti berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Hewan misalnya dapat bergerak karena punya alat gerak aktif seperti kaki, sayap, atau sirip. Tumbuhan meski tidak punya alat gerak aktif juga dapat bergerak. Hanya saja geraknya disebut gerak pasif. Yang ketujuh, mampu beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tanpa kemampuan ini, makhluk hidup tidak dapat bertahan. Ciri makhluk hidup beradaptasi, contohnya unta yang hidup di gurun, memiliki punuk yang merupakan cadangan makanan atau berupa lemak. Suatu saat lemak itu bisa diubah di air dengan bantuan oksigen hasil pernapasan. Yang terakhir, mengeluarkan zat sisa. Ciri-ciri makhluk hidup lainnya yakni mengeluarkan zat buangan. Manusia dan hewan mengeluarkan feses, keringat, dan urin. Kemudian pada tumbuhan, zat buangan adalah CO2 ketika respirasi dan O2 ketika fotosintesis. Baik, itulah penjelasannya.